Dua orang pemotor perempuan tersangkut dengan sepeda motornya di atas genteng rumah warga. Peristiwa yang disebut terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di antara warganet bahkan ada menyebutnya dengan ngabuburit ekstrim. Dua pengendara sepeda motor ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Diduga sengaja jalan-jalan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Namun diduga rem sepeda motor blong hingga akhirnya terjun ke rumah warga di jalanan menurun. Butuh beberapa waktu sebelum keduanya dievakuasi dengan menggunakan bambu. Tim Liputan News melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, dua perahu nelayan di Pantai Payangsari, Tasikmalaya, Jawa Barat terjebak gelombang tinggi, bahkan satu perahu karam. Sejumlah warung di tepi pantai juga hanyut diterjang ombak besar. Dalam video amatir warga terlihat dua perahu nelayan di pantai selatan Pamayangsari, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diterjang ombak besar hingga 4 meter saat melaut. Bahkan satu dari dua perahu nelayan tersebut akhirnya terbalik dan lainnya juga terjatuh ketika perahunya terbalik. Sementara itu satu perahu nelayan lainnya tidak karam meski ombak menggulung. Seorang nelayan Eko 27 tahun berhasil selamat. Dalam kondisi lemas, ia pun langsung dievakuasi rekan nelayan lainnya yang melihatnya ke rumah sakit. Terjadinya gelombang pasang ini di luar prediksi para nelayan karena tidak ada tanda-tanda akan terjadinya cuaca ekstrim. Gelombang sangat tinggi yang mengakibatkan dua perahu nelayan terjebak waktu mau masuk ke dermaga, yang satu terbalik dan yang satu lagi selamat, dan masih banyak perahu-perahu yang rusak di dermaga ya, sekitar Pamaikan dan Pamayang. Gelombang tinggi juga mengakibatkan sejumlah warung di pesisir terbawa ombak hingga rusak parah. Para nelayan kini mulai membatasi aktivitas melaut lantaran khawatir cuaca ekstrim masih kembali terjadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Bermain telepon genggam di jalan, seorang bocah dijambret di Jalan Mawar, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, orang tua korban melaporkan kasus itu ke polisi. Penjambretan terhadap seorang bocah yang bermain telepon genggam di luar rumah di Jalan Mawar, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terekam kamera. Pelaku yang melihat korban duduk di depan warungnya seorang diri langsung berbalik arah dan menghampiri korban yang masih berusia 10 tahun. Pelaku kemudian mendekati korban dan menjambret handphone korban. Orang tua korban berupaya mengejar, namun pelaku langsung kabur. Diduga pelaku memanfaatkan kondisi jalan sepi. Berbekal rekaman CCTV yang ada, orang tua korban melaporkan kasus penjambretan ini ke Mapolsek Bantar Gebang. Anak saya lagi duduk di depan, anak saya lagi ngelayanin orang, dia langsung lewat waktu terbalik, saya kira dia mau beli. Nah ternyata dia pas kita balik di situ, nggak lama langsung nyomot HP anak saya gitu. Posisi memang keadaan sepi atau apa, Pak? Iya, lagi sepi. Iya. Saat ini polisi masih memburu pelaku. Kasus penjambretan masih dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik longsor menghantam rumah warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga ketakutan dan panik saat peristiwa itu terjadi. Bukit ambruk menerjang rumah warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini sontak membuat pemilik rumah panik. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Balaba, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Longsor terjadi saat hujan mengguyur kawasan ini. Material tanah bercampur lumpur tepat menghantam bagian belakang rumah dan toilet. Diduga tanah labil akibat diguyur hujan deras. Hujan agak tinggi, Pak. Ya, seperti saya di sini, ya, mengalami dampak dari longsor dan dari curah hujan ya, tinggi. Pemilik rumah bersama warga sekitar kini membersihkan material longsor dengan alat seadanya.
Hujan diperkirakan masih mengguyur tanah Toraja. Warga pun diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ribuan ikan air tawar di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah mendadak mati. Diduga kematian massal itu disebabkan naiknya endapan lumpur di dasar waduk ke permukaan hingga menyedot oksigen dalam air. Ribuan ekor ikan nila merah di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah ini ditemukan mati oleh para petani ikan pemilik keramba. Ribuan ikan itu mengeluarkan aroma tak sedap karena mulai membusuk. Diduga ikan yang mati mencapai puluhan ton. Diduga matinya ikan akibat cuaca ekstrim terjadi dalam beberapa hari terakhir. Minim sinar matahari dan hujan deras terus mengguyur memicu terjadinya fenomena upwelling atau naiknya endapan dasar waduk ke permukaan yang justru tak baik untuk keberlangsungan ikan karena menyedot kandungan oksigen di air. 3 hari lagi saya itu mau panen di kolam yang sebelah sana, itu 3 hari lagi panen. Tapi ya terus kena cuaca seperti ini akhirnya ya hanya sisa berapa, nggak ada 100 kilo. Kematian ikan ini menjadi pukulan bagi para petani ikan karena disiapkan untuk dipanen menjelang Lebaran. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para petani terpaksa mengambil ikan yang hidup untuk dijual. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tahta Ramantah melaporkan. Sementara warga Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan kemunculan seekor buaya berukuran besar di pinggir Sungai Bengawan Solo. Buaya itu berjemur di dekat kandang ternak warga saat kondisi Sungai Bengawan Solo meluap. Kemunculan seekor buaya sedang berjemur dekat kandang ternak ini menggegerkan warga di pinggir Sungai Bengawan Solo, Desa Kebon Agung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelumnya buaya dengan ciri-ciri yang sama juga kerap muncul di sekitar lokasi, namun kali ini buaya lebih besar. Kemunculan buaya ini terjadi saat debit air Bengawan Solo sedang tinggi hingga meluap ke pemukiman. Meski kerap muncul, namun warga mengaku tak pernah kehilangan hewan ternak akibat dimangsa buaya. Usai mendapat laporan warga, buaya berhasil evakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Bojonegoro. Berjemur gitu ya? Ya, berjemur biasanya. Itu sering terlihat ya buaya itu aja apa lebih dari satu kayaknya, Mas? Kemungkinan lebih dari satu buayanya. Kemarin agak besar, ada lagi yang lebih kecil, ada warna kuning. Sudah memasang tanda peringatan bagi warga masyarakat dan meninggalkan nomor kontak bagi petugas apabila warga masyarakat melihat kemunculannya. Ketika hari ini tadi muncul, pukul 10 laporan kami terima, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung melakukan. Buaya muara berukuran 2,5 meter ini selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi melaporkan. Pemirsa, angin kencang melanda wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah hingga menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, rumah milik seorang warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang saat sahur. Sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang disapu angin kencang dan menimpa atap rumah warga di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terekam video amatir. Warga langsung berlarian menuju lokasi untuk melihat keadaan. Beruntung pemilik rumah telah keluar menyelamatkan diri. Warga pun bergotong royong memotong dan menyingkirkan batang pohon yang menimpa rumah warga. Tak hanya rumah warga, pohon tumbang juga merusak atap masjid di Desa Tipar dan Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Motor rusak semua, terus ini pakai besi rusak semua. Terus apa itu? Yang di atas atap. Sanyo itu ya ada, itu nggak tahu. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara data dari BPBD, bencana angin kencang juga terjadi di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Banyumas seperti Kecamatan Aji Barang, Cilongok, dan Batu Raden. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Rumah milik Heru warga Kampung Kabandungan, Desa Parungseah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak akibat tertimpa pohon tumbang setinggi 10 meter Rabu dini hari. Pohon tumbang merusak bagian atap, ruang tamu, dan dapur. Sejumlah petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung berupaya membersihkan material pohon yang menimpa rumah. Peristiwa terjadi saat penghuni rumah sedang siap makan sahur.
Pohon tumbang setelah diterpa angin yang cukup kencang. Nah, dia siap-siap buat sahur. Biasanya sahur suka di belakang, dia dari keluar, sahurnya di rumah saudaranya juga. Cuma kabujang kejadian ya Pak? Kejadian, betul. Ini biasanya penyebabnya memang beberapa hari ini angin sangat besar. Penanganan selanjutnya kita pertama kita singkirkan dahan-dahan dulu. Kita bersihkan di atas genting, setelah itu kita papas. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada terhadap potensi kejadian bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kabur dan bersembunyi di atap rumah warga. Ia pun panik saat puluhan warga mengepung dan siap menghakiminya. Warga meneriaki seorang pria yang berada di atas atap rumah di wilayah Pabentengan, Jalan Sultan Alauddin II, Kota Makassar. Pria ini sebelumnya kepergok warga diduga hendak mencuri di salah satu rumah warga. Panik, pelaku pun berusaha kabur ke atas atap rumah warga lantaran takut diamuk massa yang mengepung. Setelah beberapa waktu, pria tersebut akhirnya menyerah dan pasrah saat diringkus warga yang naik ke atas atap. Petugas Jatanras Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amuk massa dan dibawa ke posko Jatanras untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ditinggal menjalankan ibadah sholat tarawih 6 rumah di kawasan Cagar Alam Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat diobrak-abrik maling. Sementara sebuah toko kelontong di Pangandaran, Jawa Barat dibobol maling. Barang berharga senilai puluhan juta rupiah raib. Sejumlah warga kawasan Cagar Alam Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat geger saat mendapati rumahnya dibobol pencuri sepulang melaksanakan sholat tarawih malam pertama. Sedikitnya ada 6 rumah yang dibobol dan dikuras harta bendanya. Sementara sebagian rumah lainnya tidak sempat dicuri, namun pintu rumahnya sudah dibobol. Salah satu korbannya adalah Rituan yang harus kehilangan laptop berisi materi dan dokumen penting terkait pekerjaannya. Uang tunai 6 juta rupiah, jam tangan, 1 laptop milik sang istri dan notebook milik sang anak juga raib dibawa kabur pelaku. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Aksi pencurian terjadi saat rumah dalam kondisi terkunci ditinggal sholat tarawih di musola setempat. Saya mendapati rumah kami ini pagar depan sudah terbuka dengan gembok hilang dan slotnya itu udah copot. Ya, ditaruh di sebelah rak sepatu. Kemudian kami ngelihat dan anak kami yang pertama itu Pakai ngelihat pintu sudah agak terbuka gitu kan. Sebelumnya, sebuah rumah di kawasan Meruyu, Limo, Depok juga disusupi maling yang membobol plafon belakang rumah. Maling beraksi saat rumah ditinggal pergi seluruh penghuninya. Pelaku menggasak sejumlah uang dari dalam lemari dan membawa kabur mobil yang kuncinya tergantung di tempat penyimpanan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian toko kelontong terjadi di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Toko ini dibobol maling saat ditinggal pemiliknya sholat tarawih. Sepulang dari masjid, pemilik kios mendapati toko sudah dalam kondisi berantakan. Diduga pencuri masuk dengan cara merusak pintu belakang karena pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicungkil. Selain itu, pelaku sempat mencabut kabel CCTV. Taraweh, Pak. Oh, ditinggal taraweh itu. Emang ini di sini nggak ada siapa-siapa? Nggak ada, cuma aku sendiri. Masukin dari mana itu, Bu? Nggak tahu, masuk nama pokoknya nama gerbang sebelah wetan udah dia kunci. Mungkin seperti itulah. Karena aku mau masuk udah terkunci gerbangnya. Oh, awal curiganya dari situ. Iya, udah langsung aku ngeh gitu. Pasti apa ada aja yang masuk. Yang hilang apa aja, Bu? Uang, rokok, sama HP aja. Kerugian akibat kejadian tersebut sekitar 30 jutaan lebih. Barang berharga yang hilang diantaranya uang tunai, HP, dan puluhan slop rokok berbagai merek.
Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Minggu pertama bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan seperti daging, telur, dan sayur mayur mengalami kenaikan harga. Imbasnya daya beli masyarakat menurun. Dan berikut laporan Elsa Casey dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, memasuki minggu pertama bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan di Pasar Johar Baru memang mengalami fluktuasi harga. Beberapa harga yang mengalami kenaikan diantaranya adalah daging sapi yang kini menyentuh harga Rp150.000 per kilogramnya, yang semula harga daging sapi pada normalnya berada di harga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara itu daging ayam juga mengalami kenaikan, per kilogramnya kini berada di harga Rp28.000 atau per ekornya berada di harga Rp40.000. Sementara itu untuk harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang kini berada di harga Rp32.000 per kilogramnya, sebelumnya berada di harga Rp26.000 per kilogramnya. Sementara itu tidak hanya harga daging dan juga telur, tapi harga sayur mayur seperti cabai rawit dan juga cabai merah juga mengalami kenaikan, kini berharga di harga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu berada di harga Rp30.000 per kilogramnya dari semula berada di harga Rp15.000 per kilogramnya. Tentunya menurut wawancara kami dengan penjual dan juga pembeli di Pasar Johar Baru ini, mereka mengalami keberatan dengan kenaikan harga ini. Penjual merasakan bahwa memang terdapat penurunan pembelian, di mana masyarakat yang tadinya membeli 1 kilogram kini hanya membeli 1,5 kilogram. Sementara itu para pembeli juga merasakan kenaikan harga ini berimbas pada penurunan daya beli mereka. Tentunya pada bulan Ramadan ini kita sama-sama berharap sejumlah kenaikan harga tidak terus berlangsung dan harga dapat kembali stabil. Dari Jakarta, Elsa Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Seperti di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta yang selalu ramai pengunjung. Jogokarian yang berlokasi di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta selalu menjadi magnet bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu berbuka. Menjelang buka puasa, semakin banyak warga memadati Kampung Ramadan Jogokarian yang diisi 300 lebih lapak UMKM dengan menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hingga siang hari. Alhamdulillah untuk Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand tahun ini kita lebih dari 300 pedagang. Seru banget, terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung, semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Di Jakarta, Pasar Takjil Bendungan Hilir Ben Hill menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk berburu jajanan buka puasa. Mulai dari jajanan kue basah hingga makanan berat tersedia di pasar ini. Di hari pertama puasa di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Takjil Ben Hill di Jakarta Pusat, sudah ramai oleh para pemburu takjil, di mana di sini emang setiap tahunnya sering kali mengadakan ataupun menjajakan makanan takjil, di mana di sini terlihat ada berbagai macam makanan, kemudian juga minuman. Dan disinilah tempat para pemburu takjil untuk menikmati ataupun menyicip makanan takjil menjelang buka puasa nanti. Dan di sini terlihat ada asinan, kemudian juga ada makanan berat berupa makanan dari Sumatera Barat, yakni ada nasi Padang dan juga ada makanan khas Betawi nih. Iya. Ini emang setiap tahunnya sering kesini, Bu? Iya. Beli apa praktis, nggak masak
Yang paling sering dibeli Bu di Pasar Ben Hill ini apa aja Bu? Iya krecek, saya krecek langganan Mbak Sri ini. Saya krecek itu buntil. Terus apa kalau itu beli sayur gorengan. Pemirsa, memang di sini setiap tahunnya seringkali para masyarakat ataupun pemburu takjil sering membeli makanan untuk berburu takjil menjelang buka puasa. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.